Oke, halo fam semuanya, balik lagi di Koko MMA dan hari ini gue gak sendirian karena hari ini gue udah ditemenin sama seorang top contender dari One Pride Pro Never Quit di kelas welterweight division, yaitu Theodorus Ginting. Oke, kita langsung ngobrol sama Theo. Ya, Theo, gimana kabarnya? Kita baik banget. Baik banget ya? Dia Baik banget. Gue pengen tahu juga nih, sebelum kita ngobrol lebih lanjut tentang perjalanan di One Pride Pro Never Quit, Oke. kita juga mungkin bisa ngobrol dulu tentang background. Oke. Jadi gue tuh ada dengar kabar bahwa katanya Theo Ginting ini itu punya sarjana itu 2. Bayangin nih, punya sarjana 2 dan dulunya PNS, tapi ternyata jadi fighter dan sukses di dunia fight. Bener gak sih? Iya, emang gitu. Soalnya emang di keluarga gue ya, cuman gue yang ada di dunia atlet. Keluarga gue tuh keluarga stagnan gitu, yang ortodoks gitu. Ortodoks. Hidup itu adalah sekolah, jadi pegawai dan sukses. Sekolah ya pegawai dan sukses. Iya. Ini berubah jadi Iya, berubah sendiri. sekolah, belok jadi fighter dan sukses. Tapi yang dulu terbiasa dari kecil memang udah di dunia olahraga ya. Iya, karena dulu waktu gue kecil ya, gue termasuk anak-anak yang gendut. Gendut, Punya banyak penyakit. oke. Terus kena bully terus. Kena bully. Kena bully terus. Until one day, gue bilang, oke, that's it. Sekarang saatnya gue berubah, saatnya gue lebih fit, saatnya gue melawan balik. Aha. Nah, disitulah gue mulai berolahraga. Terus kebetulan waktu kecil, gue punya bakat di basket Basket. di Indonesia Muda. BM. Zaman dulu. Gila tuh, berarti zaman-zaman Patrick Gozal lagi ya. Iya. Gozal. Nah, ini satu hal yang lucu nih. Gue dari zaman sekolah, mau gue sekolah kuliah, mau gue zaman basket, mau gue zaman breakdance, mau zaman gue ngeband, pasti ada selalu insiden keributan yang terjadi nih. Itu udah naluri fighternya udah terbentuk kayaknya ya. Jadi bawaannya fight. Nah, akhirnya gue ketemu teman kecil gue, teman sekolah minggu gue dulu. Dia seorang pengacara yang lumayan, sekarang seorang kurator muda juga. Lumayan oke lah dia. Sekarang dia bilang ke gue, Teh, lu kan gue liat nih selama ini tanding basket, mau tanding apa, pasti ada keributan kalau ada lu, Teh. Kenapa nggak lu salurin aja bakat lu itu ke tempat yang lain? Gue ikut tinju, Teh, sama jujitsu. Lu nggak suka apa? Coba kita coba dulu apa itu nama jujitsu. Jiu-jitsu. Karena di zaman itu jiu-jitsu juga orang masih sangat tabu ya. Tabu banget. Tabu banget. Kebetulan teman gue ini dia termasuk angkatan pertama ya. Angkatan pertama di BJJ, dulu masih Dedi Wigraha. Dedi, kompetisi BJJ pertama. Iya. Dedi Wigraha yang bikin dulu. Terus udah gue coba. Terus di Bandung ternyata tempat gue kuliah ada juga buka. Gue termasuk salah satu angkatan pertama di Sinergi Bandung. Sinergi Bandung. Iya, tahun 2009 dulu kita latihan, 2008. Ya. Gue ikut kompetisi Jiu-Jitsu gue pertama itu 2010. Gue tanding MMA amatir pertama itu 2009. Wah. Terus semenjak itu gue melihat kan, kayaknya gue ada kesempatan nih, karena soalnya waktu gue tanding dulu, gue bisa juara absolut aja, juara 3 di absolute division di Jiu-Jitsu. Itu dalam keadaan, dulu gue bandel ya, itu dalam keadaan gue minum. Jadi pola hidup lo nggak teratur. Dulu masih bandel, masih suka minum bla 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 lah, pokoknya itulah kebandelan anak muda lah. Iya. Gue berpikir, kayaknya kalau dalam keadaan kayak gini aja gue bisa punya prestasi, mungkin kalau gue lebih serius. Kalau lo benar-benar clean. Gue belok, hidup gue belok jadi bener-bener komitmen, mungkin gue bisa jadi seseorang nih. Iya. Nah, tapi kebetulan pada saat itu kompetisi jiu-jitsu nggak serame sekarang ya. Iya. Banyak orang nggak tahu. Sebenarnya olahraga Brazilian Jiu-Jitsu itu berkembang banget loh di Indonesia. Sekarang terutama. Terutama sekarang. Setelah One Pride, kita lihat memang penggemar Jiu-Jitsu itu meningkat, antusias orang terhadap Jiu-Jitsu meningkat. Iya, karena komunitas Jiu-Jitsu itu udah gede banget loh di Indonesia sebenarnya, Brazilian Jiu-Jitsu terutama ya. Setiap ada kompetisi underground, indie kompetisi indie, kalau di sini kita dulu, gue selalu fight tuh dan selalu menang KO. Zaman dulu. King of Knockout deh di tahun-tahun Di eranya. Dulu tipe main gue sama kayak juara kita sekarang nih. Iya. Tapi memang perjalanan seorang atlet ya, gue nggak sangka sih. Dulu gue pikir it's all about fame and glory sih. Menurut gue pikir. Tapi pas berjalan ternyata berat juga loh hidup jadi atlet pro. Terutama kayak gue ya. Gue hanya mengandalkan murni dari fight semuanya. Sumber penghasilan ya kita bilang. Hanya fight. Kita hidup dapat uang memang dari fight nih kalau Iya. Theo.
Dan itu ya akhirnya jadi membuat nggak mudah sebenarnya. Susah banget di bertahun-tahun dulu. Wah gila, hidup itu susah banget. Gua punya pengalaman yang sedih sih dulu ya. Bahkan gua ngajar pun dulu ngajar privat itu gua sampai dibayar cuma nasi goreng. Privat dibayar cuma nasi goreng. Ke tempat privatnya gua harus jalan kaki. Ke tempat privatnya harus jalan kaki. Iya, kalau sekarang kan gua mau naik apa aja udah lebih enak. Iya benar. Dan fee gua bisa ya puji Tuhan lah. Gua nggak berkata sombong ya. Cuman ini buat gua achievement. Gua dari dibayar nasi goreng sampai sekarang gua bisa menghidupi beberapa atlet di rumah gua. Nah, jadi Pep, ketika kita misalnya lihat nih sosok seseorang yang sukses di sebuah titik tertentu yang mungkin itu jadi impian yang lu damba-dambain selama ini. Cuman ketika lu pengen ke sana, kadang tuh kita lupa. Coba bayangin, lu mau nggak ngajar private dibayar cuma pakai satu nasi goreng? Ya kan? Tapi ketika ada orang yang mau melakukan itu, makanya hari ini Theo ada di posisi ini nih. Karena dulu dia mau lakuin hal yang belum tentu kita mau lakukan. Jadi hari ini dia bisa achieve di sana. Terutama itu harus kita appreciate memang. Emang MMA ini kan saya lihat sekarang kan meledak banget ya. Yap. Dan banyak sekarang fans yang mulai banyak di MMA. Tapi banyak orang nggak ngelihat ya, beberapa fighter. Mungkin ada salahnya juga, ada plus minus ya. Mungkin nggak salah juga beberapa fans kalau misalkan kayak challenge seorang champion, mereka langsung wah ini nanti kamu gini loh kayak si A kayak si B. Cuman sebenarnya saya cuma mau bilang nggak bisa mengeneralisasikan satu orang ke orang yang lain. Tipe-tipe fighter, atlet yang tidur kayak saya yang cuma hidup dari fight, pure dari fight. Saya ingat dulu gym saya ya, saking saya nggak punya duitnya dulu, itu tuh kita di garasi orang, garasi rumah orang, ukuran cuma satu mobil. Garasinya itu gila sih. Dulu kayak sekarang One Pride kita ada di hotel nginep. Kalau dulu curi dulu, waduh. Udah sendiri. Timbang aja kadang-kadang kita nggak ketemu sama lawan kita ya. over 10 kilo masih oke. Oh ya? Iya, jadi bisa gini ya. Oke, Theo fight di kelas 82 misalnya. Itu lawan 92 aja masih oke. Saya 2009 pengalaman pribadi ya. Ditanya 82 kuat nggak win middleweight? Saya bilang nggak kuat. 88 kuatnya. Itu lawan saya beratnya 20 kilo dari saya jadiin juga tanpa bayaran loh. Tanpa asuransi. Jadi memang orang-orang yang sudah berangkat dari zaman-zaman dulu itu kalau kita lihat kayak mental dan lain-lain itu udah jauh lebih siap memang daripada angkatan-angkatan sekarang. Karena udah lewatin proses-proses pahit dulu kemarin. Itulah yang kenapa banyak orang menilai saya arogan, tapi saya bisa bilang dulu aja kita nggak dibayar, kita nggak pernah bilang enggak sama fight. Apalagi seperti sekarang, kita dapat lebih. Menurut saya kita dapat follower di sosial media, kita dapat bayaran, kita bisa nginep di hotel 3 hari 2 malam. Wow, itu zaman dulu borong-borong nginep di hotel. Dapat aku aja enggak. Tapi kalau kita lihat sebenarnya perjalanan para fighter tuh memang begitu. Kita lihat Conor McGregor dulu latihan di sebuah camp kecil, rumah nggak punya dan lain-lain. Ketika dia besar, dia pembawaannya, kalau menurut gue pribadi ya, itu bukan arogansi sebenarnya. Tapi itu adalah sifat kolerik yang memang dimiliki oleh orang-orang yang punya background zaman dulu yang keras. Dan itu adalah kolerik. Orang kolerik tuh bukan bicara hal yang bullshit atau kesombongan, tapi dia bicara apa adanya, seperti apa yang dia tahu di kepalanya. Iya kan, benar kan? Seperti itu iya. Jadi sebenarnya orang-orang kolerik ini orang-orang apa adanya. Gue ngomong kalau gue yakin, gue bilang yakin. Gue nggak akan ngerendah karena gue nggak munafik. Gitu. Iya betul. Gue rasa itu, dan itu yang rata-rata memang dimiliki kebanyakan para juara-juara juga di dunia. Nah sekarang kita lanjut nih. Gue pengen tahu banget nih. Ini di beberapa waktu yang lalu itu gue ada nonton video ada Rudy Ahong juara di kelas welter. Itu ada nanya kan kayak begini nih. Saya nggak suka sebenarnya kalau Cywar itu dimulai pada saat belum waktunya. Kita kan belum mau fight, kenapa harus Cywar dari sekarang? Itu kayak fighter abal-abal aja deh kalau jadi kan. Ada statement dari Rudy ya seperti itu. Menurut lo nanggapin itu gimana? Menurut saya gini ya, mungkin nggak tahu balik ke sayanya lagi arogan apa enggak ya. Tapi untuk dibilang fighter abal-abal, ya mungkin ya Rudy Gunawan juga belum menangkap sisi entertainmentnya mungkin juga menurut saya ya. Karena
dia fight di Liga Utama dulu 2003. Iya. Nah, tapi Liga Utama pada saat itu belum seperti sekarang. Iya. Belum sebesar One Pride sekarang nih. Media yang mensupport tidak seperti hari ini. Terus kedua, saya tahu kan Rudy nggak suka nonton UFC kan? Nggak suka. Dia nggak suka nonton kekerasan ya. Mungkin dia lupa satu hal. Great Fight itu dibikin sama Cyborg yang hebat. Iya. Dan kadang Cyborg itu bisa sampai setahun. Fight business. Kayak Khabib lawan Conor McGregor. Iya. Ini udah berlangsung bertahun-tahun. Udah di-build 1 tahun. Udah bertahun-tahun sampai Khabib tuh sempat galau loh. Khabib sempat nggak mau memperpanjang kontrak dia di UFC karena dia nggak dikasih title fight. Iya. Iya. For one or two reason ya mungkin promotor juga punya keputusan sendiri kan. Yap. Cuman menurut saya untuk Cyborg sekarang kenapa saya bentuk Cyborg sekarang sama Rudy? Sebenarnya sejujurnya ya, alasan saya masuk One Pride itu adalah untuk melawan Rudy Ahong Gunawan. Itu poinnya. Apa sih yang bikin sebenarnya gini? Dulu tuh Theo itu sudah bisa dibilang pensiun, jadi orang di belakang layar lah di dunia MMA Indonesia. Tapi ada satu momen itu yang membuat lo kembali, itu apa sih sebenarnya momennya? Itu gini, waktu itu gue lagi sekolah hukum lagi tuh. Gue udah stop tinju karena gue nggak dapet fight lagi setelah gue menang kejuaraan nasional lawan salah satu juara Asia Pasifik Indonesia, 3 kali juara Asia Pasifik gue kalahin. Nah setelah itu gue sekolah lagi karena gue gak dapet fight lagi kan. Terus gue bikin event kan, pertama gue XCC. XCC lumayan gede pada saat itu. Yang pertandingan yang paling rame itu Stafer lawan juara kita sekarang, Wardi lawan Suwardi, becak laut. Stafer adalah fighter One FC, kita semua tahu. Wardi sekarang adalah champion kita yang paling mantep, teman baik saya dua-duanya. Itu pada saat itu sama di Bali MMA Jakarta Muay Thai ya. Nah, terus ada satu lagi juga yang keren banget sekarang jadi wasit kita bertanding di event gue pada saat itu adalah Mustadi ngelawan juara dunia tinju. Wah, itu juga mantep banget tuh pada saat itu ya. Nah, udah habis itu berlangsung, udah. Nah, gantian nih, kan kita sesama promotor zaman dulu, promotor indie, kita saling mensupport satu sama lain kan. Nah, pas selesai XCC, temen gua seorang promotor mau bikin acara. Nah, dia bilang, "Teh, lu mau bantu event gua nggak?" Nah, kita kan sebagai promotor juga kan, apa yang bisa gua bantu? Dia nanya, "Teh, lu mau jadi apa, Teh? Lu mau jadi peran yang agak penting nggak? Gimana kalau lu fight lagi?" Gue bilang sama promotor, "Oh gila men, fight lagi, gue udah tidur nih." Dulu berat gue 120. Anjir, 120. Dari juara 72,5 dalam waktu setahun gue nikah jadi 120. Gue gede banget, gue bilang, "Fight di kelas berapa nih?" 77. Siapa lawannya? Lawannya pada saat itu adalah Angga yang kita tahu di final welterweight dia kalah fenomenal banget sama Ahong ya. One punch juga. 20 detik juga kalah one punch sama Ahong. Pada saat itu Angga itu adalah seorang fighter undefeated selama 5 tahun di karir dia di MMA. Di dunia pro dia belum pernah kalah nih Angga nih. Gue udah tekan juga dong. Akhirnya Stephen narik gue, "Bang, udah kita latihan bareng aja." Itu pelatih kita adalah Matt Changli. Matt Changli itu dia mantan head coach-nya Bomb Squad New York. Dia black belt jiu-jitsu juga di under Carson Gracie. Kita persiapan 3 bulan, gue turun 45 kilo pada saat itu. Akhirnya gue lawan Angga, gue menang, termasuk fight fenomenal. Pada malam itu gue dapet fight of the night. Karena kita jual beli, pukul-pukulan. Ya buat gue sih, buat orang yang 3 tahun tidur, naik 120 kilo, turun lagi ke 75. Menurut gue ya, fight gue lumayan oke. Kita 3 ronde, pukul-pukulan. Angga dapat beberapa jahitan di wajah. Gue take down dia beberapa kali, pukul-pukulan. Pokoknya seru lah. Terus gue habis itu gue gak dapet fight lagi kan. 2 minggu kemudian adalah One Pride 1. Audisinya One Pride itu sebelum IBC. Justru gue bisa ngebaca permainan Angga karena pada saat itu Angga audisi. Ada videonya. Kebetulan Angga waktu itu audisinya sama Ahong. Kebetulan, ini banyak yang nggak tahu nih. Ini gue insider kalau saya. Angga waktu itu audisi lawan Ahong. Kan? Hasilnya kita nggak usah ngomongin hasilnya karena di audisi Ahong kalah sama Angga. Di audisi Ahong dapat C kan, audisi kan. Angga dapat A. Pas final One Pride, gue nonton gue bilang sama istri gue, "Hani, ini kalau Ahong menang, berarti saatnya gue turun lagi ke fight." Kalau Ahong menang lawan Angga, berarti di saatnya gue turun lagi ke fight. Kalau Angga yang menang, gak perlu lagi ada yang dibuktiin dari gue. Karena dulu lu pernah kalahin Angga. Gue udah pernah ngancurin Angga dulu di fight. Tahu-tahu begitu dinyalain di TV,
Ahong menang cepet banget cepet, gila. Dan nggak tahu kenapa di situ momennya Angga memang kayak orang yang tiba-tiba blank. Ya, tiba-tiba blank. Out of nowhere seorang Angga. Pas lihat itu ya, gila ya. Ini bener-bener gimana ya? Gue ngeliat, waduh, Ahong lawan Angga nih. Kok gue jadi kayak kepancing gitu jiwa kompetisi gue kayak. Lo kepancing, jadi panas lagi tuh. Iya, gue bilang, gue bisa loh jadi juara juga. Gue bisa loh suatu saat jadi juara juga. Nah, setelah gue melakukan audisi online buat One Pride, terus gue dikasih fight. Tadinya gue mau dilawan sama Ahong langsung, buat antar contender. Cuman menurut gue belum siap lah. Buat orang yang udah tidur lagi setelah IBC, perlu comeback. Gue perlu ya ring rust kan, ada ring rust kan. Makanya pada saat fight ketiga sebenarnya gue bukan banyak ngomong gede, tapi gue merasa gue udah cukup pengalaman nih buat lawan Ahong. Udah saatnya gue ngelawan juaranya, karena saatnya gue membuktikan kalau gue juga punya materi juara. Yap. Tapi kalau misalnya nih kita bilang, gue yakin lah. Misalnya ntar lu tanding lagi, kemudian lu juga pasti akan ada waktu di mana lu akan berhadapan dengan Ahong. Ya. Gue pengen tahu dan fam di rumah juga pasti penasaran karena sekarang gini, sisanya tinggal Theo. Di divisi welterweight itu orang yang punya kans, kita bilang punya kans besar untuk bisa ngelawan Ahong, memberikan perlawanan yang seru dan mungkin bisa mengalahkan Ahong adalah tinggal Theo nih. Iya. Menurut lu pribadi, persiapan lo kira-kira kalau lu suruh fight dengan dia, lu rasa lu siap dan lu yakin gak sih bisa menang lawan Ahong? Kalau untuk yakin, semua fighter pasti yakin ya. Harus yakin ya. Harus yakin, karena tanpa keyakinan ya buat apa kita ada di bisnis ini ya, kan? Betul. Ini bisnis, ini hurting game ya. Kalau misalkan kita cuma mau jadi terkenal karena bisnis ini ada di bisnis yang salah. Iya benar. Kalau nggak jadi juara, nggak terkenal. Ini ada di bisnis saya. Karena apa? Lu nggak jadi juara, semua pukulan yang lu rasain di sparring, semua pukulan yang lu rasain di atas ring itu nggak sepadan. Nggak terbayar. Kalau lu nggak jadi juara, kayaknya lu ada di bisnis yang salah. Kalau cuma pengen masuk gitu, tanding, mam, I'm in TV gitu. Kayaknya lu ada di bisnis yang salah ya. Mendingan nongol di tempat lain aja gitu. Untuk yakin juga gue yakin banget, karena apa? Sampai detik ini pun gue belum stop untuk berlatih. Lo belum stop berlatih dari awal. Dari awal One Pride, begitu gue bilang kalau di awal karir gue ya, gue banyak numpang di gym orang kan, lebih enak. Tapi pada saat gue bilang, oke, kita di One Pride, gue ngeluarin modal yang lumayan buat renovasi rumah ini, buat jadi tempat latihan kayak gini dengan fasilitas yang oke lah menurut dan gue. ini matrasnya benar-benar matras wrestling asli loh. Kayak karena kita pergi ke camp ada matras yang top burn banget di kaki gitu. Ini matras yang benar-benar qualified buat latihan. Gue ngeluarin modal yang lumayan buat tempat latihan ini. Kebetulan juga mertua gue ngedukung gue kan, buat bikin tempat latihan ini. Terus kita bikin tempat latihan. Gue konstan latihan, dapat sponsor 3 tahun nonstop. 3 tahun nonstop Tanpa istirahat. Libur cuma seminggu, terus back to training. Libur seminggu, back to training. Dan itu seminggu kalau kita fight. Kalau nggak fight itu nggak ada libur, sama sekali nggak ada libur. Berarti itu seminggu pun itu karena setelah fight. Iya. Ya kan mengistirahatkan body dan lain-lain lah. Membayar sedikit lah sampai kemarin. Sekarang kita punya member 2 orang yang fight di amatir juga. Itu butuh intensi lebih kan, saya butuh merhatiin mereka lebih. Jadi latihan tuh, waduh, kadang-kadang saya pas kemarin habis lawan fight ini kan saya dikasih tahu promotor kayaknya langsung lawan Rudy kan. Ya. Dan kemungkinan di pembukaan awal tahun katanya kita nggak tahu kan bisa berubah. Kita belum tahu. Saya agak harus dada tuh. Wah, akhirnya Tuhan, gue istirahat juga. Gue bisa istirahat sebulan lah. Ya kali ini kita lagi istirahat. Istirahat itu maksudnya apa? Bukan istirahat latihan. Istirahat diet. Pola makan lah. Pola makan. Karena bisa loh kalau diet. Iya. Untuk orang yang punya karakter badan seperti saya, kebutuhan kalorinya bisa. Wah, itu sehari kita pernah ngukur ya pakai alatnya. Kita sekali latihan itu bisa ngebuang 1.500 paling rendah kalori. Ini pertanyaan terakhir nih dari gue nih, Theo. Kalau Ahong lagi nonton sekarang nih, ya kan video ini, lu pengen ngomong apa tuh sama Ahong? Gue sih nggak banyak ngomong ya orangnya. Sekarang gue mau bilang gue nggak banyak ngomong. Kemarin Ahong juga ada benernya juga sih, kayak saya terlalu cepat. Tapi untuk mengantisipasi omongan kalau gue tuh seperti fighter abal-abal, Ahong, persiapan kita kan masih panjang nih. Cuman siap-siap loh, kita bakal setiap hari ketemu. Itu aja sih gue mau bilang. Setiap hari ketemu tuh gimana maksudnya? Karena
ini ada surprise yang gue belum boleh bocorin sih. Oh, oke. Tapi kita pasti ketemu. Cywar ini akan berlangsung setiap hari di saat kita ketemu. Siapkan mental berarti. Iya, karena kita akan persiapan. Gue tahu Ahong nih, gue respect sama Ahong. Kenapa? Ahong ini dia selalu latihan loh. Ya. Dia nggak ada off season, dia nggak ada on season. Every day is on season buat Ahong. Itu kenapa salah satu kunci Ahong selalu menang. Dan kenapa salah satu kunci gue merasa gue lebih layak daripada yang lain. Gue sama Ahong nih orang yang sama. Orang-orang yang dua-duanya Pekerja keras. Pekerja keras. Iya. No day off. No. Ya. Jadi kita akan ketemu Ahong di latihan-latihan berikutnya. Jadi I will see you next ya. Dan ini ketika nanti Theo berhadapan dengan Ahong, ini gue rasa akan jadi one of the best fight ever in One Pride Pro. Semoga ya. Semoga. Karena gue akan ngasih semua yang terbaik gue dan Ahong pasti ngasih yang terbaik juga. Gue yakin. Siap. Gokil. Thank you banget ya buat Thank you banget. Dan kalau kalian suka, kalian juga jangan lupa untuk follow Instagramnya Theo di Theodorus Ginting. @theodorusginting. Ya. Dan jangan lupa kalau kalian suka, kalian boleh like, subscribe dan juga share. Dan sampai ketemu lagi di video-video Koko MMA berikutnya. Bye bye.